Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jajat Sudrajat SPD selaku guru PKG ya Pak. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Hasil tidak membohongi proses. Semoga Pak Jajat selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Yang terhormat pada Bapak Ibu Dewan Guru SMA 26 Kabupaten Tangerang, yang saya banggakan dan saya cintai, siswa-siswi SMA 26 Kabupaten Tangerang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah dalam kesempatan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK Bapak Jajat Sudrajat SPD. Semoga dengan kudrohnya, kuasanya, hari ini acaranya lancar sampai akhir. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan baginda alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa menantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Pertama yang ingin saya sampaikan, sekali lagi selamat Pak Jajat menjadikan mendapatkan program PKG. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu, disusul dengan mata pelajaran yang lain. Yang bahasa Inggris juga lagi on proses ya. Luar biasa di tahun-tahun 2005, khususnya 2025 SMA 26 Kabupaten Tangerang memiliki bapak ibu guru yang sangat luar biasa dan hebat semuanya. Bisa aplaus untuk bapak dan ibu guru. Itu adalah bapak ibu guru yang ada di sini, dan umumnya adalah bapak ibu yang memang semua ada di SMA 26 Kabupaten Tangerang. Ibu secara pribadi mungkin banyak belajar dari mereka. Mereka melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa. Yang pertama, mereka melalui program guru penggerak, terusnya juga PKG, terus PPG yang modelnya berbeda jauh dengan pada saat sekarangnya ibu mendapatkan tunjangan profesi untuk itu. Bahkan sekarang lagi program berjuang dengan P3K-nya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga apa yang mereka harapkan juga sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Terkait tentang PKG profesi guru, khususnya adalah pendidikan jasmani yang lagi diproseskan oleh Bapak Jajat Sudrajat terkait senang bersama sehat dan bahagia semuanya. Alhamdulillah di SMA 26 Kabupaten Tangerang merupakan program pembiasaan termasuk juga pengembangan diri yang ada di SMA 26 Kabupaten Tangerang yang sudah terjadwal setiap minggu kedua yang kita lakukan di SMA 26 Kabupaten Tangerang, yang bertujuan sekolah sehat, bukan hanya sehat jasmani tapi juga rohaninya. Rohani setiap hari dari Selasa sampai Jumat kita siram dengan tadarusnya, literasi keagamaannya setiap Jumat di minggu kedua, yaitu adalah dengan geraknya, sehingga bisa menerima pelajaran-pelajaran yang kalian terima ketika di jam-jam kegiatan proses belajar mengajar. Diharapkan dengan program-program khususnya adalah di kegiatan mata pelajaran jasmani dan umumnya adalah ketika di pembiasaan senam bersama, diharapkan siswa-siswinya sehat, terutama adalah otaknya ada penerimaan yang positif. Tidak ada yang namanya negatif thinking, sehingga menerima kalau positif thinking fibersnya juga adalah baik ya, sehingga yang diterima juga adalah baik. Diharapkan yang selanjutnya adalah tidak ada yang namanya siswa-siswi SMA 26 Kabupaten Tangerang yang sakit-sakitan. Nah, di minggu kedua ada senam bersama, di minggu ketiga ada sehat bergizi. Ini betul sekali kompleks, luar biasa ya. Ada tadarusnya, ada geraknya, jasmaninya, ada asupan bergizinya seimbang. Sangat luar biasa. Jika ini diikuti dengan baik, insya Allah SMA 26 Kabupaten Tangerang memiliki siswa-siswi yang sehat jasmani dan rohani, hebat dan sangat luar biasa. Aplaus untuk kalian semua, aplaus untuk kalian karena kalian bisa melaksanakan program-program yang ada di SMA 26 Kabupaten Tangerang. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin kepada Bapak dan Ibu komunitas belajar sekolah. Ya, kalau di kita sudah dibentuk sebenarnya Kombel ya, tapi kalau di PKG itu komunitas belajar sekolah KBS disebut. Baik, izin menyampaikan cuma beberapa saat aja tentang program kurikuler ya, kurikuler yang ada di sekolah kita. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, udah sarapan? Sudah ya. Alhamdulillah. Karena hal yang harus ditanyakan perut dulu ya. Kalau udah sarapan, alhamdulillah. Ya, nggak balik nanya, enggak. Kalau saya belum. Takutnya saya nanya sudah sarapan, sudah pengen tanya balik, udah belum. Kita nggak ada yang nanya balik ya. Saya belum sarapan, jadi riuh pagi-pagi langsung melaksanakan kegiatan ini. Dan ini juga sudah terlambat, harusnya Jumat kemarin, tapi Jumat kemarin mau saya laksanakan. Ternyata setelah presentasi Kombel, katanya harus kepala sekolah yang menjadi narasumber atau pembicaraan yang lainnya yang pada akhirnya tertunda sampai sore. Ya udahlah, akhirnya saya pulang aja istirahat karena kebetulan juga lagi sumeng. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Yang mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungannya. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan ke baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya atas nama Jajar Sudrajat SPD pada peserta PKG PJOK kelas 6 Kabupaten Tangerang tingkat Provinsi Banten menyampaikan rencana tindak lanjut senam bersama sehat dan bahagia semua. Ini diambil dari co-kurikuler. Co-kurikuler itu adalah program sekolah yang mana adalah senam ya, di sini senam bersama. Baik, kita lanjut. Latar belakang yang menjadi acuan saya melaksanakan kegiatan senam adalah impian untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 akan banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satunya adalah kondisi kesehatan dan kebugaran dari generasi muda kita. Kegiatan ini didesain untuk dapat mengimplementasi peserta didik menuju ke arah tersebut. Konsep kegiatan ini bagaimana mengajak peserta didik dapat menyadari pentingnya hidup sehat dan bugar. Salah satu tolak ukurnya yaitu melakukan senam irama untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Tuh, ya. Jadi nanti yang jadi penerus kita di tahun ini, Niana, di tahun 2045 itu kalian, ya. Dan mungkin kami di angka ini udah pensiun atau mungkin sudah purna ya, purna bakti kalian. Nah untuk mempersiapkan hal tersebut adalah dengan kondisi jiwa raga kita sehat, bugar. Nah, salah satunya latar belakangnya adalah ini. Lalu, why? Kenapa? Mempertimbangkan aset yang ada di sekolah dari mulai aset manusia, fisik, dan politik. Kedua, kondisi kebugaran jasmani dari peserta didik di sekolah. Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga pola hidup kepada peserta didik. Tuh, jadi kalau di pemerintah ada program makan siang gratis, makan siang bersama, itu tujuannya untuk apa? Untuk mensehatkan badan. Tapi apa cukup dari itu? Tidak. Nah, salah satunya adalah menjaga kebugarannya melalui apa? Melalui gerak badan, yaitu senam. Ya, yang dipilih di sini adalah senam berirama. Baik, di sini choice-nya dengan menggerakkan badan melalui senam dan memperhatikan gagasan murid dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kedua, peluang untuk melakukan aktivitas gerak irama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat. Tuh, ya, dalam bermasyarakat juga ada Bu Putri ya. Kemarin Bu Putri juga jadi peserta senam apa tuh Bu Putri yang pakai tongkat? Ya itu. Terus ada lagi sekarang yang ada loncat-loncat tuh. Nah itu di masyarakat digalakkan senam. Kenapa? Karena tadi bugar atau sehat dengan cara berolahraga itu juga penting. Bukan hanya asupan gizi, bukan hanya asupan makanan, tetapi dengan kita melakukan olahraga, ya
itu juga penting. Yang ketiga, dengan berpartisipasi aktif dapat dalam gerak berirama, ini mereka dapat membuat suatu pola gerakan berirama untuk kehidupannya sehari-hari di masa datang. Tuh, jadi kalau kamu sudah di pembiasaan atau sudah dilakukan gerakan irama di sekolah kita, maka nanti kalau jadi masyarakat atau bahkan kamu kan jadi pelajar di sekolah, ya. Kalau di masyarakat kamu jadi masyarakat, tapi dengan usianya. Bukan berarti usia kamu begadang meronda. Boleh tidak? Boleh kalau tidak mengganggu aktivitas yang lain. Tidak boleh kalau mengganggu aktivitas yang lain. Sementara beban kamu pelajar tidak hanya sebatas di sekolah, di lingkungan masyarakat juga kalian belajar. Oke, itu latar belakangnya. Jadi ketika saya membuat presentasi ini, melakukan kokurikuler dengan senam berirama ini adalah salah satunya impian untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dengan cara kita bugar, kita sehat, ya, gitu. Lanjut tujuannya. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, untuk dapat memfasilitasi pembelajaran berpusat kepada peserta didik yang melibatkan komunitas belajar sekolah. Tuh, keinginannya seperti ini, cuman nggak tahu kenapa sampai saat ini susah dilakukan karena baris aja harus dituntun sama gurunya. Yang padahal maaf berbicara tingkat jenjang SMA itu udah kalau bahasa udah meraup semuanya. Nggak belajar lagi, kamu belajar nulis enggak, belajar hitung enggak, tapi tadi mengimplementasikan, ya, menggerakkan, mewujudkan. Terus apalagi yang mengamalkan apa yang sudah didapatkan ketika mencari ilmu. Nah ini mah baris aja masih suruh dibariskan. Nah apalagi gerakan kalau nggak diprototip sama wali kelasnya nggak bakalan gerak ya, nggak bakal ikut ya. Nah itu. Terus peserta didik dapat mempresentasikan konsep dasar kebugaran jasmani dan pentingnya hidup sehat dan bugar. Nih, jadi ketika kamu gerak-gerak di rumah berirama, ya gerak-gerak olahraga, ditanya sama masyarakat, kamu bisa menyampaikan, loh ini loh Pak, kalau Bapak kamu yang nanya, ya, loh ini loh Mas, loh ini loh. Jadi kenapa kita harus bergerak di pagi hari, di sore hari, di hari libur, di hari luang? Agar kenapa? Agar mewujudkan diri kita menjadi sehat, menjadi bugar dengan cara kita bergerak. Ini bisa mempresentasikan kepada masyarakat. Ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan senam irama untuk kebugaran kesehatan jasmani. Ya, ada di sini yang suka gerak-gerak di rumah. Ada ya, karena saya sering melihat di TikToknya ada begini. Nah, itu, ya, itu menyehatkan fisiknya, lalu menyehatkan apa? Pikirannya, merefresh bahwa ternyata pola gerak dapat merefresh otak kita dari apa? Dari kegalauan, kalau ABG itu. Kalau ibu-ibu dari kejenuhan, ya. Sok, Bu Dini juga sambil nyuci juga ya. Macet. Nah itu sambil nyuci ya, atau sambil masak. Nah ini, ya, bisa mempraktikkan senam irama. Itu tujuannya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mempresentasikan konsep gerak. Yang ketiga, mempraktikkan. Ya. Oke, lanjut langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini analisis kebutuhannya, identifikasi masalah atau kekurangan yang ada dalam pembelajaran BPOK. Lalu perumusan tujuannya, tentukan yang akan dicapai secara statistik, struktur, relevan dan memiliki batas waktu atau SMART. Evaluasinya, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program. Terus perencanaan programnya, susun program yang rinci termasuk materi, metode, media, evaluasi dan jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan program, laksanakan program sesuai dengan rencana yang disusun. Baik, ini mengidentifikasi, ya. Saya sudah mengidentifikasi bahwa semakin kesini semakin banyak siswanya, semakin sulit untuk melakukan aktivitas senam irama. Betul ya Pak Hulil ya? Dulu waktu siswanya sedikit, gampang banget. Gak perlu ngatur-ngatur barisan, gak perlu nyuruh-nyuruh anak baris, enggak. Gampang banget. Terus merumuskan tujuan.
Tujuannya untuk apa tadi ya? Untuk kebugaran peserta didik ke depannya dan warga sekolah. Evaluasinya itu selalu dievaluasi oleh saya sebagai pembina OSIS ya, dan juga sebagai wakil keseluruhan Bu Tuti, Pak Holly juga sama dulu pernah jadi keseluruhan, sering mengevaluasi kegiatan kurikuler berupa senam ini ya. Lalu perencanaan programnya di sini ada materinya sudah jelas tentang irama, metodenya berpusat kepada peserta didik, medianya ada, evaluasi dan jadwal pelaksanaan. Kita laksanakan kegiatan ini 2 kali, di tanggal 22 Jumat besok sama di Jumat depan tanggal 29. Tuh ya, dua kali dalam 1 bulan. Kalau tadi Bu Tuti menyampaikan di pekan ketiga ya sama aja ya, 2 kali sebulan. Pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang disusun itu sudah jelas. Setiap hari Jumat. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Kenapa yang dipencet itu ya? Apa mau ternyata Pak Iqbal ya? Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Kamu harus bedain ya, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Ya, di sini ada anak PKR, anak Sibra, anak Poli, anak Silat, itu ekstrakurikuler. Terus kokurikuler ada tadarus, upacara, apel, senam bersama, jumsi, jumhat, ya, jumat sehat, gitu ya. Nah itu kokurikuler. Terus intrakurikuler itu ada dalam pembelajaran, suruh presentasi, makalah segala macam, itu intrakurikuler. Baik. Terus target dari kegiatan ini seluruh peserta didik dari kelas 10, 11 dan 12. Kegiatan akan dilaksanakan di hari Jumat minggu ketiga dan keempat bulan November tahun 2024, tanggal 22 dan 29. Lalu di sini peran anggota komunitas belajar dalam kegiatan ini apa saja? Di sini ada 6. Berdiskusi dengan rekan serumpun mata pelajaran PJOK untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, alhamdulillah saya sering berkomunikasi karena cuma ada 2 ya, Pak Jansu dan Pak Rudi, jadi sudah. Lalu berdiskusi dengan ketua komunitas belajar untuk menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh anggota KBS. Ini juga sudah kemarin dilaksanakan kepada kurikulum, ketuaan, bahkan kepala sekolah. Berdiskusi untuk meminta saran dan pendapat kepada seluruh anggota KBS untuk kegiatan ini. Sudah. Terus berdiskusi dengan anggota KBS khususnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan informatika untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau saya tadi dipanggil Bu Putri kemana gitu ya. Ini sebenarnya ada kerjasama di sini di Senam Irama di bagian mana? Apalagi kalau dia jadi presentasi. Ya ada pokoknya bahasa Indonesia yang melaksanakan program kegiatan dengan melibatkan anggota KBS, melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan seluruh anggota KBS. Yang punten Bapak Ibu di sini KBS padahal kita kombel ya, jadi sama aja. Mungkin nggak tahu itu bahasanya kombel dari mana, KBS dari mana, saya juga bingung. Cuma diajarkan di PKG-nya KBS komunitas belajar sekolah. Ya. Oke, kita yang dilibatkan dalam kegiatan ini peserta didik sudah jelas, ya. Lalu kepala sekolah sudah jelas, rekan sejawat, orang tua murid. Kok ada orang tua murid? Ya betul, ya. Karena yang mempersiapkan keadaan peserta didik adalah orang tua, ya. Seragam olahraga memang dibelikan usaha, dibelinya sama orang tua. Dan manfaat aset yang ada di sekolah ini, manfaat aset yang ada di sekolah. Di sini ada modal manusia, ada kepala sekolah, ada rekan guru, orang tua murid, peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya, konsep modal manusia. Lalu ada modal fisik, halaman sekolah yang digunakan untuk kegiatan lomba. Tersedia laptop, laptop menginjemnya atau Chromebook yang dipakai untuk menyiapkan data dan dokumentasi kegiatan. Lalu ada modal finansial, lihat, uang, hafal, ada duit mah hafal. Tersedianya dana pos pack yang bisa mendukung kegiatan ini, ya. Terus terakhir, sosial, kolaborasi dan gotong royong warga sekolah serta orang tua wali murid. Nah, sosial ini bukan hanya wali murid aja, tapi sama masyarakat sekitar. Salah satu contoh kalau kita menggunakan media pengeras suara akan membuat bising atau membuat terdengar sama masyarakat yang lain.
Oke, itu sumber daya kapasitas yang mendukung aset sekolahnya. Lanjut, struktur programnya. Ini mah gampang, udah maksud pendidikannya dari SMA, SMA 26 Kebetulan, kelas 10 sampai 12. Temanya belajar menyenangkan dengan senang berirama di sekolah. Topiknya senang SKJ 2012. Total waktunya 90 menit. Dimensi profil pelajar Pancasilanya ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong. Tujuan pembelajarannya mampu menggerakkan senam irama secara mandiri, kreatif dan sesuai dengan norma-norma serta mampu bekerja sama dengan baik. Tuh ya. Jadi makanya ketika senam irama yang seharusnya gerakannya begini, yang kamu ada begini, nah berarti itu nggak apa-apa. Itu namanya kreatif, asal tidak mengganggu teman yang lain. Ya. Ya lanjut. Rencana evaluasi. Kepala sekolah melaksanakan pendampingan dalam program yang dilaksanakan untuk memberikan refleksi dari setiap tahapan yang dilalui. Ya. Terus memberikan refleksi kepada peserta didik dari setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan pematik. Melakukan refleksi pada setiap kegiatan komunitas belajar sekolah yang sudah terjalur secara rutin. Evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan setelah program kegiatan ini selesai dilaksanakan untuk mengidentifikasi hal apa saja yang sudah baik dan yang sudah yang masih harus ditingkatkan. Tuh, evaluasi. Lanjut. Kemungkinan tantangan. Ya, kemungkinan tantangan. Jadi guru di sini kebanyakannya tantangan. Kalau tantangannya sedikit ya. Coba ditunggu nanti hari dulu punya tentengan ya setelah melewati tantangan. Tantangannya tidak semua siswa mampu melakukan gerakan-gerakan senam yang berirama dalam durasi yang panjang. Terkesan leha-leha dalam melakukan gerakan senam. Ini setuju tidak? Banyak di antara kalian peserta didik yang masih leha-leha. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman siswa dalam pembelajaran senam. Kurangnya minat pada gerakan senam yang monoton serta kurangnya variasi dan inovasi pembelajaran senam. Ya, senamnya SKJ 2012 ya, dari zaman tahun 2014 ya. Itu aja. Terus solusinya memberikan pemahaman dan penjelasan fungsi serta manfaat bagi kesehatan. Mensosialisasikan senam dengan gerakan-gerakan variasi dan lebih mengarah pada keinginan siswa. Contoh gaya hidup ya. Jadi kebanyakan di antara kalian berleha-leha dalam gerakan. Lanjut. Terima kasih. Takut dibilang lebay, aneh sama fasilitator. Pokoknya mah presentasinya budaya benernya, budaya foto-fotona gitu. Jadi makanya lain asis lain, ya. Sama tuh. Yang PPG juga sama, yang PPG harus pakai profil, pakai jas, pakai background merah, semuanya seperti itu. Nah sama, ya. Kami juga kalau dibikin begini suruh ada fotonya, suruh ada foto sendiri Pak Jansu katanya. Kata itu, ini Pak Jansu bukan. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Gak ada. Bukan. Enggak. Jadi ini foto lagi dosen biasa. Bukan foto biasa. Oke, terima kasih. Mohon maaf kepada kelas 12 IPA 1. Saya udah minta izin sama gurunya ya untuk hari ini bahasa Arab ya. Ya, yang Bu Yayan mengizinkan. Kepada Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf, terima kasih banyak. Tapi ada pertanyaan bonus. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang kemarin ikut presentasi saya di hari Jumat? Ikut semua? Ikut, oke. Salah satunya dari 3 pantun. Siapa yang masih hafal 1 pantun aja? Sob ada 50. Sob ada 50.000 rupiah. Ini buat Bapak Ibu nih kemarin presentasi. Gak ada masak airnya. Ayo, ini janji saya. Saya akan ngasih 50.000 rupiah siapa yang hafal sampai akun saya.
tujuan. Sebutkan satu aja. Tujuan kalimat. Satu aja. Lagi, 1, 2,